Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di tengah masa pandemi COVID-19 ini, Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali Cirebon memberangkatkan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan praktek pengenalan lapangan. Hal ini sesuai dengan kalender akademik 2020-2021 dari jurusan Tarbiyah Prodi PAI memberangkatkan sebanyak 45 mahasiswa untuk mengikuti kegiatan PPL. Kegiatan PPL ini diberangkatkan di berbagai sekolah dengan menggunakan sistem daring dan luring. Berikut ini salah satu mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan PPL secara daring. Mari kita saksikan bagaimana praktek pengalaman dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka pada hari ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Gimana kabar kalian semua? Semoga Allah masih memberi kita kenikmatan, kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, dan kita bisa terus-menerus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang pembelajaran pendidikan agama Islam yang berjudul Menjauhi Judi Menenteramkan Hati. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Ya, dengan ada kata tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi kita sebaiknya perkenalan dulu. Saya pribadi, nama saya Wahidin, asal dari Desa Gualor, Kaliwedi, Cirebon. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali, Babakan Ciwaring, Cirebon, Stahima. Mungkin kalian pada tahu semua ya, pondok SMP Kebun Jambu, tahu kan Kasab? Nah, SMP Stahima yang di Kasab tuh ya. Tahu kan? Kapan main ke Stahima? Nah, ya. Saya sekarang ada tugas dari kampus untuk PPL di SMP T Jambu, Pondok Jambu ya. Jadi selama saya di sini saya mengganti sementara ibu guru dari kalian semua ya, yang dulunya Ibu Nuzulur Rahmah menjadi guru pendidikan agama, mengajar pelajaran pendidikan agama Islam, sementara diganti oleh saya dulu ya, sementara ya. Jadi selama saya di sini saya belajar bersama kalian, bersama kalian semua. Semoga dalam pembelajaran kali ini kita menjadi tahu, oh jadi ilmu agama Islam itu kayak gitu. Jadi kita sama-sama belajar di sini ya. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Pembelajaran yang pertama yakni tentang menjauhi judi menenteramkan hati. Jadi judi itu adalah segala jenis permainan dengan menggunakan uang atau harta benda sebagai taruhannya. Waduh, jadi judi. Nah, judi itu semacam apa? Akhlak tercela, akhlak tidak baik ya, sifat tidak baik. Dalam Islam disebutkan akhlak tercela itu akhlak buruk, akhlakul mazmumah dalam Islam. Jadi selain khomer, perbuatan yang harus dihindari adalah judi.
judi dalam aturan Islam adalah lazim disebut maisir dan khimar. Kata maisir dalam bahasa Arab yang berarti muda, kaya atau lapang. Dalam istilah, kata maisir sebenarnya adalah cara untuk mendapatkan uang dengan mudah, dengan gampang, dengan tidak bekerja keras, itu judi. Wah, jadi orang yang masuk perjudian itu adalah orang yang malas untuk bekerja keras. Jadi pengennya cepat dapat uang yang cepat, gelis oleh duitnya. Waduh, dengan masuk perjudian. Ya. Disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansamu wal azlamu rijzum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan pena adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Waduh, dalam Islam juga dalam surat Al-Maidah menjelaskan, ayat tersebut menjelaskan tentang perjudian. Jadi kalau orang udah masuk perjudian, itu akan menimbulkan kemalasan, tidak mau ingin bekerja keras. Jadi pengen gelis oli untung gede. Wah, untung gede. Gelis. Makin apa? Mudorot dari perjudian. Ya. Judi diharamkan karena mudorotnya yang lebih besar daripada manfaatnya. Mudorot yang ditimbulkan bagi orang yang udah masuk perjudian, yang nomor satu itu diantaranya merugikan diri sendiri dan orang lain. Waduh, ketika udah masuk perjudian, rugi kita nih, udah rugi, kita juga rugi, tapi orang lain juga pasti rugi. Wah, contohnya gimana? Kita rugi, harta kita udah habis, baru orang lain kita utang pada orang lain, itu merugikan orang lain. Yang selanjutnya, menimbulkan kemarahan dan permusuhan dengan sesama. Waduh, kemarahan, permusuhan ketika teman kita masuk perjudian, salah satu orang tersebut itu menang dalam perjudian, menang perjudian. Wah, yang satunya ini kalah. Wah, akhirnya apa? Marah, akhirnya bermusuhan gara-gara perjudian. Yang selanjutnya, menghalangi zikir dan beribadah kepada Allah. Jadi kalau udah masuk perjudian, akan malas berzikir, akan malas. Wah, malas zikir, malas wirid, malas sembahyang, bahwa apa? Zikir terus, tapi menghalangi apa? Menghalangi zikir dan beribadah kepada Allah SWT. Jadi malas zikir, malas sholat ibadah, malas ketika udah masuk perjudian. Yang selanjutnya, menjadikan orang malas bekerja. Jadi udah malas kerja ketika udah masuk perjudian, malas kerja, nggak mau yang kerja keras. Pengennya cepat dapat uang kalau udah masuk perjudian. Nah, itu mudarat dari perjudian. Nah, ini apa? Ada cara menghindari perjudian. Cara menghindari perjudian sebagai berikut. Nomor 1, senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar di setiap kesempatan. Yang kedua, mensosialisasikan dengan jelas tentang bahaya judi. Waduh, tuh menghindar judi. Yang ketiga, menindak secara tegas para pelaku perjudian oleh aparat yang berwenang. Yang selanjutnya, senantiasa berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaahkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika pengen menghindari judi, salah satunya adalah senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar di setiap kesempatan. Wah, ya. Yang selanjutnya,
senantiasa beristighfar dan selalu memohon ampunan serta perlindungan dari Allah agar tidak terjerumus perjudian. Wah, jadi ketika ingin menghindari perjudian, salah satunya adalah beristighfar. Astagfirullahaladzim ya. Jadi tadi pemaparan dari saya, semoga ada manfaatnya. Jangan sekali-kali masuk perjudian, nanti akan menimbulkan kemalasan. Wah, malas. Sifat malas kok aja ditiru. Wah, malas, mantur aja. Semangat kerja, semangat ibadah. Jangan masuk perjudian, akan menimbulkan kemalasan. Ya. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada pemaparan saya kurang jelas, nanti kita musyawarahkan kembali dalam kesempatan yang lain ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.